Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi Cecilia dengan NIM akhir 198. Pada pagi hari ini akan menjelaskan materi mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama pengertian dari Pancasila. Yang tentu kita ketahui dari bahasa Sanskerta, panca artinya lima dan sila artinya asas atau dasar. Sehingga Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bahwasannya Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja hanya falsafah negara, sehingga dapat kita ketahui bahwasannya Pancasila ada 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara 5 asas erat sekali, berangkaian, dan tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos, yang berarti bentuk, atau eidem, yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pokok-pokok pikiran mengenai ideologi. Poin yang pertama, pokok ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan. Poin kedua, bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Poin ketiga mengatakan bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi adalah fungsi pemikiran. Hal itu yang terdapat dalam berbagai lembaga yang ada di sebuah negara. Selanjutnya teori ideologi. Teori pertama dikemukakan oleh Martin Seligger ialah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Alvin Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis yang harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Baik, selanjutnya ialah fungsi ideologi. Fungsi pertama ialah struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Fungsi kedua sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Fungsi ketiga sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Fungsi keempat sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Fungsi kelima sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Fungsi terakhir ialah sebagai pendidikan seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dasar-dasar norma yang terkandung di dalamnya. Lantas, apakah alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara? Dikarenakan ideologi Pancasila dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Selanjutnya ialah unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur yang pertama ialah adanya unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Unsur yang kedua ialah adanya unsur individualisme dalam liberalisme
tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ketiga, adanya unsur kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Baik, selanjutnya ialah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Poin yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara. Poin kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Poin ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Poin keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Dan poin kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya dalam sebuah tantangan terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar, sedangkan lawannya ialah faktor internal yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Yang pertama, faktor eksternal yang terdiri atas 3 poin. Poin pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, antara tahun 1945 sampai 1990. Yang tentunya kita mengetahui bahwasanya sering terjadi perang baik berupa fisik ataupun perang dingin, yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Poin kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Poin ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang secara masif. Dampak konkretnya ialah adanya kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Kita beralih ke faktor internal terdiri dari 2 poin. Poin pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Poin kedua ialah penyalahgunaan kekuasaan termasuk juga korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi turun secara drastis. Baik, selanjutnya, globalisasi merupakan tantangan yang besar pada saat ini. Tentunya, dalam pengertian globalisasi sendiri merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat di dunia menjadi lebih terbuka. Pada globalisasi terdapat beberapa fase perkembangan, yang diawali dengan fase embrio, selanjutnya ialah fase pertumbuhan, setelah fase pertumbuhan terjadinya fase take-off, yang dilanjutkan dengan fase perjuangan hegemoni, dan fase yang terakhir ialah fase ketidakpastian. Baik, saya akan memberikan kesimpulan pada materi yang telah dijabarkan hari ini. Berdasarkan penjelasan di atas, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi tantangan-tantangan seperti globalisasi. Pancasila sangat diperlukan sebagai ideologi negara agar para warga negara tidak terpengaruh akan tantangan dari ideologi-ideologi lain. Unsur seperti ateisme, individualisme, dan kapitalisme adalah unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Selain warga, penyelenggara negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya mengutip pernyataan dari Bapak Magnis Suseno yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara adalah suatu orientasi kehidupan konstitusional, yang berarti ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Selama masa pemerintahan masing-masing, semua presiden kurang mementingkan Pancasila sebagai ideologi negara, kecuali pada masa Presiden Bapak Soekarno. Meski pada akhirnya Presiden Soekarno lebih mementingkan Nasakom dan mulai dipentingkannya lagi Pancasila pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan bahwa Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Hal ini tercantum dalam pasal 35 ayat 3.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan saran, ialah Pancasila sebagai ideologi negara harus dianut dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk masyarakat yang berdasar Pancasila dalam sikap dan perilaku apapun. Karena nilai-nilai Pancasila lah kita masih bisa bertahan sebagai suatu bangsa sampai sekarang dan akan terus seperti itu. Meski dulu Pancasila sebagai dasar ideologi negara sangat diacukan, dengan adanya mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib adalah awal yang baik untuk kita semua dimulai dengan menanamkan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sekian presentasi ataupun pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Giartama selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.